teman-teman udah siap belum nih? Siapa yang udah siap? Coba angkat tangannya, angkat tangannya. Nah, coba kakak pengen tes semangat teman-teman. Coba, Kega Warrior, let's go! Wah, kayaknya belum semangat nih ya kak? Iya, ayo. Kega Warrior, let's go! Nah, kayaknya udah lebih semangat nih. Nah, teman-teman, hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita semua. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, siapkan Alkitab, buku catatan, alat tulis, dan ajak orang tua kalian untuk ibadah bareng. Oke? Semangat ya! Yeay! Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai ibadah Paskah kita, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kasih setiamu Tuhan. Kalau hari ini aku boleh Tuhan untuk ibadah Paskah Kega Tuhan, supaya Tuhan hanya Engkau Tuhan yang bertata dalam hati kami Tuhan. Kami bisa antusias Tuhan, kami bisa semangat dan kami bisa sukacita Tuhan untuk merayakan kebangkitan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kan kita sudah dibebaskan nih. Nah, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Siapa coba yang semangat memuji Tuhan? Angkat tangannya. Oke, kita tes semangat dulu ya sekali lagi ya. Kega Warrior, let's go! Yuk kita mau angkat pujian ini sama-sama. Tuhan telah datang dan membebaskan kita. Judulnya Free. Bisa kan teman-teman? Bisa ya? Yuk ikutin kakak ya. Yuk kita tepuk tangan sama-sama ya. The Lord is my light, is my salvation. Why should I tremble with fear? The Lord is my fortress, protecting me from danger. Why should I be afraid? Hold on, what are you running from? Hold on, slow down, take a thought now, 'cause you have been set free. Yeah. Jump out, turn around and sing with me. Whoa, I'm free. Jump out, turn around and sing with me. Whoa, I'm free. Yeah. The Lord is my light, is my salvation. Why should I tremble with fear? The Lord is my fortress, protecting me from danger. Why should I be afraid? Hold on, what are you running from? Hold on, slow down, take a thought down, 'cause you have been set free. Yeah, jump out, turn around and sing with me. Oh, I'm free. Jump out, turn around and sing with me. Oh, I'm free. Yeah. Gonna live my life. Gonna shine this light. Gonna be alright. Jesus created me. Gonna live my life. Gonna shine this light. Gonna be alright. Jesus. Hold on, what are you running from? Hold on, slow down, take a thought now, 'cause you have been set
luar biasa ya. Dia adalah penolong kita yang hidup. Siapa yang percaya kita punya Tuhan Yesus yang hidup? Amin. Amin. Yuk kita mau angkat pujian ini sama-sama. Dia adalah penolongku yang sudah mati buat selamatkan kita. Amin. Kita mau katakan sama-sama ya. Ku tahu dia penolongku. Ku tahu dia penolongku, hanya hapus dosaku. Ku yakin, Aku yakin. ku yakin. Amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji. Ku angkat panji, oh, oh, oh. Dia telah menang atas maut, dia menebusku. Dia hiduplah, dia menebusku. Dia hiduplah. Yuk kita lebih semangat lagi ya. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Amin. Dia angkat derita kita. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, Amin. ku yakin. Ku angkat panji, oh, oh, oh. Dia telah menang atas maut, dia menebusku. Dia hiduplah, dia menebusku. Dia hidup, Dia penebusku. dia menebusku. Dia hiduplah, dia menebusku. Dia hiduplah. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, kan menerimanya kerajaanmu datang. Menebusku, Dia hiduplah. dia Amin. hiduplah. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia Katakan dia penebusku. Dia penebusku. Dia Hiduplah. Dia penebusku. Dia Sekali lagi ya, dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Yuk teman-teman, sekarang teman-teman boleh duduk. Kita nggak mau lagi fokus dengan yang lainnya. Kita mau sama-sama rasain kasihnya Tuhan yang udah menebus dosa kita, teman-teman. Roma 8 ayat 1 bilang begini, teman-teman. Demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sudah tidak ada penghukuman, teman-teman. Dosa teman-teman, kesalahan teman-teman yang lalu, Tuhan sudah tebus dengan darahnya. Kita sama-sama mau bersyukur. Kita sama-sama pengen bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sudah menebus aku. Aku mau hidup lebih baik karena Tuhan sudah menebus hidupku. Kita mau katakan, teman-teman, karena darahmu tercurah,
dibebaskan. Karena hanya dengan darah-Mu aku diselamatkan. Oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan. Aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Oleh darah-Mu, oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan. Aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Katakan, aku berharga, karena aku berharga di mata-Mu, di mata-Mu. Yes, Tuhan. Dan mulia dalam pandangan-Mu, tak ada penghukuman, tak ada lagi penghukuman. Kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan-Mu sempurna bagiku, bagiku. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan, hanya oleh darah-Mu aku dibebaskan Tuhan. Oleh darah-Mu, Yesus, yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan. Aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Karena aku berharga di mata-Mu, dan mulia dalam pandangan-Mu. Tak ada lagi penghukuman. Kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan-Mu sempurna. Karena aku berharga di mata-Mu, dan mulia dalam pandangan-Mu. Tak ada lagi penghukuman. Kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusan-Mu sempurna bagiku, bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau telah tebus aku Tuhan. Hanya oleh darah-Mu Tuhan aku dibebaskan Tuhan. Mungkin banyak orang sekitarku yang bilang aku gak berharga Tuhan. Mungkin banyak orang-orang yang bilang aku tidak berharga. Tapi oleh darah-Mu Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang melihatku berharga Tuhan, seperti anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan yang gak ternilai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk teman-teman, aku ajak teman-teman untuk menyembah Tuhan. Aku ajak teman-teman untuk bersyukur atas pengorbanannya Tuhan. Lepaskan pengampunan kepada orang-orang sekitarmu yang mungkin pernah melukaimu. Tapi Tuhan bilang, ampuni dia, karena aku juga terlebih dulu mengampuni dosa-dosa engkau. Terima kasih Tuhan,
Kami nggak bisa Tuhan balas semua kebaikan-Mu Bapa. Darah-Mu tercurah Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan karena salib. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu kita dimenangkan teman-teman. Menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Makasih Tuhan. Mari kita ambil waktu yuk. Kita mau minta maaf sama Tuhan. Kita mau mengakui semua dosa kita. Kita juga mau mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Karena Tuhan bilang tidak ada lagi penghukuman untuk engkau, karena engkau telah ditebus oleh darah-Mu. Kita sama-sama mau berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, darah-Mu telah tebus hidup kami Bapa. Aku telah diselamatkan Tuhan, bahkan Engkau menyebutku anak kesayangan-Mu Tuhan. Engkau menyebut aku Tuhan berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau Tuhan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati kakak yang akan membawakan firman. Biarlah kami Tuhan bisa terus mendengarkan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Halo teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan sebuah kisah dari seorang anak SMP yang bernama Aldrich. Dia anak yang pintar di sekolahnya, selalu meraih peringkat 3 besar di angkatannya. Dia pun memiliki banyak skill di bidang olahraga maupun bidang kesenian. Namun, kedua orang tuanya kurang menghargai kelebihannya dan terus membahas kekurangan Aldrich. Sehingga pada suatu malam, Aldrich, Iya Pak, coba lihat hasil rapot kamu kemarin. ini Pak, ini mah bagus-bagus kan? Coba. PKN 100, agama 100, matematika 100. Wah, hebat nih. Bentar. Ini kenapa ada yang 89? Gimana sih? Kok bisa 89 ini? Kamu ranking berapa emang di kelas? Aku ranking 3 Pak. Ranking 3? Kok nggak ranking 1? Siapa yang ranking 1? Bentar. Andi ya? Mama udah kira. Bener tuh anak, emang dia sopan, pintar lagi.
Aduh, kamu gimana sih? Kayak papa mama dong. Kita nggak pernah itu nggak ranking 1. Itu apa-apaan ranking 3. Ya ma, ya pak. Ya udah sana kamu belajar dulu, jangan main terus kerjaannya, ntar nggak ranking 1. Tapi kan hari ini aku libur. Enggak. Buat anak yang ranking 3 nggak ada hari libur. Libur itu harus belajar. Kamu harus ranking 1 kayak papa mama. Ngerti? Ngerti pak, ngerti ma. Akhirnya selesai juga. Mau main sebentar ah. Wah, hebat anak mama. Lagi main ya Aldrich ya? Pah, lihat tuh lagi ngapain anaknya. Kenapa sih, Ma? Itu dia bukannya belajar malah dari tadi main HP. Aku tadi udah belajar ma, 1 bab. Udah. Kamu gak usah bohong. Tadi mama lihat tuh, kamu lagi main. Kamu gimana sih? Liburan bukannya belajar biar jadi ranking 1. Tapi kamu malah main. Kau pengen bikin papa mama malu. Kamu belajar yang bener, biar nanti gede tuh kamu bisa jadi orang sukses. Kalau kayak gini kamu jadi apa? Tapi kan aku mau main sebentar aja pak, lagi libur. Nggak ada main HP sebentar lagi libur. Ntar kamu main HP kalau udah ranking 1 ya. Sini, mama sita HP kamu. Aku bakalan buktiin ke mama sama papa kalau aku bisa jadi yang terbaik. Aku bisa ranking 1. Aldrich pun belajar pagi, siang, sore di waktu liburnya. Dia ingin membuktikan kepada kedua orang tuanya bahwa dia adalah anak yang cerdas. Nilai Aldrich pun sangat meningkat dan dia akhirnya naik peringkat. Enam bulan pun berlalu dan waktunya pembagian rapot. Ma, Pak, lihat deh nih nilai aku. Di atas 90 semua, nggak ada tuh yang di bawah 90. Bagus kan? Lihat nih. Wah, ini baru anak papa ini namanya. Bagus. Ada peningkatan ya. Kalau ranking kamu ranking berapa? Aku masih ranking 2, Ma. Ranking 2? Kok kamu gak ranking 1 sih, Drich? Aduh, papa udah bilang kamu harus belajar lebih giat. Bentar, Pak. Biar mama tebak. Pasti Andi lagi kan yang ranking 1? Tapi cuma beda 1 digit doang, Ma. Enggak. Beda 1 digit tetap aja. 2 ya 2, 1 ya 1. Kalau kamu masih ranking 2 artinya kamu masih malas belajar. Aduh, Aldrich. Papa kecewa banget punya anak kayak kamu. Papa udah bilang, papa sama mama dari dulu gak pernah kita gak ranking 1. Tapi kan Tapi apa? Masih berani ngomong lagi? Aldrich, papa sama mama lagi ngomong sama kamu. Kamu kok gak sopan banget sih main keluar begitu? Pokoknya ya, kamu gak boleh main, kamu gak boleh keluar rumah. Papa pengen tahu kamu belajar giat. Semester depan kamu harus ranking 1 di angkatan. Kalau enggak apa? Aldrich, ngapain kamu barusan? Maaf, Ma, maaf, Pa. Tapi aku udah berusaha. Aku udah belajar. 6 bulan ini aku udah belajar dengan serius. Aku gak main. Memang aku gak sebaik Andi, gak sepinter dia. Tapi Mama sama pernah gak sih ngehargain aku sedikit aja? Pernah gak sih? Aku udah ikut olimpiade, tapi Mama sama Papa gak pernah support aku sekalipun. Udah. Mah, emang kita nggak pernah dengerin Aldrich dan menghargai dia. Biasalah, namanya juga anak remaja. Pasti masih emosian, biarin aja, ntar juga biasa aja kok. Oh ya udah deh, kalau mama pikirnya begitu. Aldrich pun sedih dan hendak menelpon Andi, teman baiknya dari sekolah.
Di. Halo, iya kenapa Drich? Oh iya, gue mau cerita. Boleh, kenapa tuh? Nah, jadi gue kayak capek banget sih. Gue dibanding-bandingin terus sama papa sama mama. Ah, kenapa tuh? Coba dong ceritain dibanding-bandingin kenapa kamu? Ya, jadi Oh, jadi gitu Drich. Iya. Kalau menurut aku, pasti papa mama niatnya baik sih. Mungkin cara mereka aja sih yang kurang tepat menurut aku. iya Di, aku tahu mama sama papa pasti mau yang terbaik kok buat aku. Iya. Gimana kalau kamu ikut komsel nih? Komsel itu apa Di? Komsel itu jadi kita kumpul bareng-bareng nih via Zoom. Nanti kita sharing-sharing, kita baca firman Tuhan. Menurut aku bisa sih nenangin hati kamu. Gitu. Oke Di, boleh. Nanti kamu kirim aja nanti Oke, linknya oke. sama pasportnya, oke? Oke, ntar aku kirim ya kalau udah mau komsel. Oke, makasih Andi. Oke deh, semangat ya Drich. Oke. Oke, goodbye. Dah. Keesokannya, pada sore hari, dengan semangat, Aldrich membuka laptopnya dan segera join link Zoom Komsel yang sudah diberikan oleh Andi. Yaudah, yuk teman-teman, kita sekarang sebelum mulai Komsel, kita mau bersatu dalam doa. Nah, teman-teman, sekarang aku mau sharing nih. Kita sama-sama yuk buka Alkitabnya di Roma 8 ayat 1. Kalau udah ketemu, bilang ketemu. Bentar. Ketemu. Oke, udah. Oke, boleh tolong Gaby dibacain. Panya Gabriela. Oke, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oke, kita baca sekali lagi ya. Bacanya sama-sama, pelan-pelan aja. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oke, nah di ayat ini teman-teman, dari ayat ini kita belajar kalau Tuhan Yesus itu udah mengampuni kita. Jadi kita sangat berharga loh di matanya Tuhan. Nggak ada yang bisa mengubah pandangan Tuhan kepada kita. Jadi kita semua udah diampuni dan kita semua berharga. Nah teman-teman, di sini ada nggak yang pernah ngerasain dirinya kurang berharga gitu? Aku deh boleh sharing. Oke. Kalau aku kadang berasa kurang berharga, kenapa ya? Kayak teman-teman aku suka main futsal gitu kan, tapi kayak aku nggak pernah diajak. Kayak nggak tahu juga sih apa mereka nggak suka atau lupa. Tapi kayaknya sih nggak lupa ya, orang kayak hampir selalu gitu. Jadi kayak kadang mikir aja apa aku kurang atau kenapa gitu. Oke, thank you Andi. Semangat ya. Makasih teman-teman. Ada lagi yang mau sharing? Aku deh Kak. Oke. Nah, kalau aku tuh merasa kurang berharganya karena teman-teman aku kayak lebih pintar gitu, nilai-nilainya lebih bagus daripada aku. Sedangkan aku nilainya biasa aja, jadi aku merasa kurang pintar dan karena itu aku kayak nganggep diri aku tuh nggak berharga gitu karena nilai aku jelek. Itu aja sih Kak. Makasih Audrey. Ada lagi yang mau sharing? Aku boleh deh Kak, aku sharing Kak. Jadi aku di rumahku merasa sama orang tuaku aku kurang dihargai sih. Karena aku kayak udah berusaha gitu buat belajar terus dan ngebahagiain mereka gitu dengan nilai yang aku dapat. Tapi ya orang tuaku tetap nggak ngehargai aku gitu. Mereka kayak terus berpikiran tentang ranking terus gitu. Jadi aku sedih. Nah, aku kayak diingetin dari ayat tadi kalau misalnya kita nggak ada penghukuman bagi aku gitu. Jadinya aku merasa aku dihargai gitu. Nah, jadi aku dapat itu sih.
Semangat Aldrich. Ya. Oke teman-teman, dari sini kita belajar ya, kita sama-sama belajar kalau misalnya Tuhan itu mengampuni kita dan kita itu pasti berharga di mata Tuhan. Setelah mengikuti Zoom, Aldrich merasa sangat bersyukur dan dia berpikir untuk datang ke papa dan mamanya untuk minta maaf. Bye-bye! Bye, Yuk, dadah. teman-teman. Makasih waktunya Makasih guys. teman-teman. Keesokan harinya, Ma, Pa, Aldrich mau minta maaf. Kenapa nih? Tumben-tumbenan kamu? Jangan gitu mah, coba kita dengerin dulu Aldrich mau ngomong apa. Ma, Pa, jadi aku mau minta maaf. Kalau kemarin tuh aku udah marah dan emosi ke Mama sama Papa. Aku kemarin di Komsel belajar kalau aku nih berharga banget di mata Tuhan. Tuhan aja udah mau mengampuni segala kesalahan aku. Nah, jadi aku merasa berharga banget di matanya Tuhan. Oh gitu, iya. Papa juga mau minta maaf ya, karena Papa nggak menghargai kamu selama ini. Papa juga nggak memikirkan perasaan kamu. Iya, Pak, Aldrich tahu. Papa pengen yang terbaik kok buat Aldrich. Mama juga deh. Ah, jangan gitu. Iya, Aldrich, Mama minta maaf juga ya kalau selama ini Mama sering banding-bandingin kamu. Mama sebenarnya pengen yang terbaik aja buat kamu. Mama pengen motivasi kamu. Tapi emang Mama minta maaf lah kalau cara Mama selama ini salah. Ya, Ma, Aldrich tahu juga kok. Nah gitu dong, itu baru namanya anak Papa. Oh iya, Papa juga mau nanya, itu Komsel itu apa sih? Kayaknya ke Papa kemarin denger-dengar kamu ikut Komsel ya? Iya, Pak. Jadi Komsel itu kita bisa sharing bareng sama teman-teman kita. Kita bisa baca kitab bareng, kita bisa saling mendukung dalam kesedihan kita, atau kita lagi senang, kita mau sama-sama saling mendukung Pak dalam Komsel itu. Oke. Kamu kemarin diajak Komsel sama siapa, Aldrich? Aku diajak Andi, Pak. Ah, tuh kan bener, Andi tuh emang anaknya baik. Mah, Tetep lah Aldrich anak kita the best. Yaudah, kalau gitu kita makan yuk, Mama udah sediain makanan. Yuk, Yuk. yuk. kita makan makanan mama. Iya, enak. demikianlah kisah cerita Aldrich. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tuh udah mengampuni setiap kita. Dan kita semua itu berharga di mata Tuhan Yesus. Semoga dari kisah ini kita bisa semakin menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, hari ini hari apa adik-adik? Hari Paskah. Adik-adik dengerin ya firman Tuhan, pujian hari ini di rumah adik-adik. Ya dengerin. Nah tapi kakak mau cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau kenalin diri kakak. Kakak namanya Kak David. Nah adik-adik, tapi kakak gak sendirian loh. Kakak ada teman kakak yang selalu temenin kakak. Kakak panggil ya. Mau tahu namanya? Namanya adalah Tini. Kaget. Aduh, kamu kok tiba-tiba ada di samping saya sih, Tin? Nah ini teman kakak, adik-adik. Halo teman-teman, Nama kamu siapa? ini jangan salah ya, Tini. Tini, bukan? Ya, jangan pakai V kak, Apa? Kenapa kalau V? Kenapa? ntar jadi TV. Oh iya, jadi TV. Iya, Tini Kak. namanya ya. Nah, Tini, tadi kamu udah denger drama yang tadi gak? Udah lihat tadi kak. Wah, ya tadi dramanya luar biasa. Dimana Alex juga ya berharga di mata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berharga di mata Tuhan Yesus bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita hebat. Karena apa? Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sayang sama kita. Ya, sehingga kita bisa mengampuni papa mama kita, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kak David, Iya, Tini. katanya kita berharga. Iya. Harganya berapa?
Harganya mahal. Mahal sekali adik-adik. Harganya dia itu Yesus sampai mati di kayu salib. Yesus harus mati di atas kayu salib. Itulah harga yang harus dibayar. Yang Yesus lakukan buat kita sehingga kita berharga di matanya. Ini juga berharga. Nah sekarang ini mau dengar firman Tuhan nggak? Nah adik-adik yang di rumah juga mau kan? Nah adik-adik duduk yang manis ya. Duduk yang tertib. Pasang telinganya. Duduk yang manis. Buka hatinya. Dengerin yang sungguh-sungguh. Ini juga ya. Duduk situ. Ya, duduk situ. Nah, bagus ini. Duduk yang bagus ya. Duduk yang manis ya. Jangan kemana-mana. Dengerin firman Tuhan ini sampai selesai. Oke? Nah adik-adik sebelum kakak dengerin cerita firman Tuhan, kita dengerin cerita drama singkat yang satu ini. Nah, ya gimana nih bang? Gak bisa nyala. Kan bilangin mama nih. Jangan dong bang. Udah kalau gitu kasih dulu itunya. Jangan dong bang. Bilangin mama nih. Ya udah nih. Dek, minta dong bukunya. Jangan dong bang, kan dia lagi baca. Nanti bilangin mama nih HP-nya. Ya udah nih. Oke. Mama. Kenapa, Dek? Jadi mau ngaku. Ngaku apa? Tadi mama jatuhin HP. Hah? Terus? Gak bisa nyala. Kok bisa? Gak sengaja ma. Ya udah, nanti Mama bawa ke toko HP biar dibenerin ya. Ya. Lain kali, hati-hati. Ya? Mama maafin Dede. Ya? Makasih mama. Iya, Mama juga makasih. Dede udah jujur sama Mama ya. Iya. Mama sayang Dede. Mama. Dek, minta susunya. Jangan mama, ini kan punya Dede. Nanti habis mama nih. Adin aja. Orang dia udah ngaku. Nah, seru kan dramanya? Udah dengar belum tadi cerita dua anak tadi? Ayo siapa di antara kita yang seperti dua anak yang tadi? Ya, bagaimana rasanya kalau kita ya tidak mengaku dosa, tidak mengaku kesalahan kita sama papa mama, sama orang tua yang lebih tua dari kita di rumah waktu kita berbuat salah atau berbuat dosa. Pasti gak enak kan rasanya? Ya kan? Rasa tertuduh. Begitu juga hati kita sama Tuhan Yesus. Kalau kita berbuat dosa, kita berbuat salah, kita tidak ngaku dosa sama Tuhan Yesus. Pasti ada rasa apa adik-adik? Rasa deg-degan. Terus rasa tidak damai sejahtera. Nggak tenang rasanya. Kita dituduh terus. Waktu kita tidak mengaku dosa pertama, kemudian yang kedua kalinya, ketiga kalinya, sampai hati kita tumpul dan keras. Dan iblis menuduh kita terus. Sehingga kita jauh sama Tuhan Yesus. Kita nggak bisa berdoa. Dia sampai nuduh ini. Untuk apa kamu baca firman Tuhan? Untuk apa kamu beribadah? Iblis menuduh kita terus. Pasti Tuhan gak dengerin doa kamu. Kamu kan baru berbuat dosa kemarin. Atau hari ini. Ya kan adik-adik? Enak gak kalau tidak ada damai sejahtera? Iblis menguasai kita terus. Karena iblis adalah bapak pendusta. Dia selalu mendakwa kita, menuduh kita, menghukum kita, menghakimi kita adik-adik. Nah adik-adik, mau pilih yang mana? Mau pilih hidup di dalam penghukuman atau hidup di dalam Kristus Yesus? Hari ini kakak mau cerita kebenaran firman Tuhan. Kebenarannya adalah bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Ini kabar baik adik-adik. Yesus
mati di atas kayu salib. Tahu gak adik-adik, kakak mau cerita kesaksian hidup kakak. Waktu kakak juga sama seperti adik-adik, belum terima Yesus, belum lahir baru, belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kakak dulu anak remaja, anak kecil yang nakal. Ya, kakak ini suka berantem. Pernah berantem? Pernah kan ya? Sama, kakak juga pernah berantem. Ya. Sama siapa? Sama kakak, sama adik, sama teman, ya. Nah, waktu kakak juga belum terima Yesus, belum lahir baru, kakak suka apa? Suka berbohong. Ayo, siapa yang suka bohong? Sama juga, kakak pernah berbohong. Ya, adik-adik. Nah, terus kakak dulu suka mencuri. Tahu gak curi apa? Uang papa atau mama, supaya bisa jajan. Ah, itu dosa gak? Ya. Kemudian kakak suka apa? Suka marah. Marah-marah. Siapa yang di sini suka marah-marah? Kakak juga dulu suka marah-marah. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik tahu, waktu itu kakak hidup tidak tenang. Kakak mau putus asa, ya. Kakak merasa berdosa, Tuhan, aku tidak mampu lagi. Aku tidak layak. Aku manusia yang berdosa. Tapi waktu kakak ada mendengar tentang Injil Yesus, bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kakak, yaitu Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Waktu kakak datang dan berlutut di bawah kaki Yesus, kakak merasakan tangannya yang lembut. Tahu gak adik-adik? Tangan yang lembut memegang tangan kakak dan memeluk kakak. Aku mengasihi kamu, hai anakku. Tidak ada yang terlambat, karena aku selalu ada, tepat pada waktunya. Tahu gak adik-adik? Ya, bahwa di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma 8. Akan bacain firman. Ini firman sangat luar biasa untuk kita. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, bukan kemarin atau besok, tapi sekarang, hari ini, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Apakah kita ada di dalam Yesus? Apakah Yesus sudah ada memerintah di hati kita? Mungkin kau belum menerima Yesus. Mungkin saya sudah, tapi saya masih berbuat dosa. Tidak apa-apa. Tapi kakak mau ceritakan kebenaran yang lebih dalam tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Apa makna dan pengorbanan Yesus sampai mati di atas kayu salib? Luka dan penderitaan Yesus. Adik-adik bisa lihat di sebelah kakak. Ada Yesus, ada foto Yesus disalibkan. Yesus lakukan ini di atas kayu salib untuk kita. Lihat bagian kepalanya, adik-adik. Mahkota duri yang ditancapkan di bagian kepala Yesus. Sampai darah keluar di kepalanya. Di bagian kepala itu ada apa, adik-adik? Ada pikiran kita, ada otak kita, ada pikiran kita yang jahat, otak kita mungkin yang kotor. Tapi Yesus gantikan, Yesus lakukan di atas kayu salib. Di kepala kita ada apa lagi, adik-adik? Mata kita, mata kita yang jahat, mata kita yang mungkin yang melihat hal yang tidak baik. Yesus sudah lakukan di kayu salib. Kemudian ada apa lagi? Mulut. Mungkin perkataan kita, perkataan yang menyakiti hati orang lain. Perkataan yang kotor, apalagi kau anak muda. Ketika teman-teman lu berkata hal yang kotor, hal yang berkata kebun binatang, atau hal-hal yang kotor. Kakak juga pernah alami itu. Ya, tapi ketika kakak berjumpa pribadi ini, kakak diubahkan perkataan kotor kakak.
Mungkin kata-kata kebun binatang, kata-kata kasar, maki-maki, marah-marah sama mama papa, sama kakak, sama orang lain. Tuhan Yesus sudah lakukan. Ya, di kepala kita ada apa lagi? Di bagian kepala kita ada telinga. Mungkin kita tidak mendengarkan perkataan mama papa. Kita tidak taat pada firman Tuhan. Tapi telinga itu, di bagian kepala Yesus yang disalibkan ini, Yesus sudah lakukan untuk kita. Kemudian adik-adik lihat bagian apa lagi? Ya, tubuh Yesus yang tergantung di atas kayu salib ini. Dia harus dipaku. Ada bagian tangannya, lihat adik-adik. Bagian tangannya yang harus dipaku. Ketika kakak mulai selidiki paku seperti apa yang tertancap di atas kayu salib sehingga Yesus bisa tergantung tubuhnya. Itu bukan paku yang kecil adik-adik, tapi paku yang begitu besar. Kakak punya contoh. Ini adalah bagian rangka salah satu tangan manusia, tangan kiri. Ya, ini tulang. Ya, kalau adik-adik lihat betapa kejamnya tentara Romawi yang membenci Yesus. Yesus tidak berdosa. Ingat adik-adik, Yesus tidak bersalah. Tapi Yesus harus melalui jalan penderitaan ini untuk kita. Lihat ini tulang. Apa adik-adik? Ini tulang rangka, tulang tangan manusia. Kalau tubuh manusia yang besar ini harus tergantung, pakunya itu harus sebesar ini di bagian tangan. Ini kurang lebih 20 cm, ada 2 paku. Kemudian paku yang hampir 15 cm. Ini pasak paku yang besar. Ya, besar sekali. Ini harus tertancap di sela-sela tulang ini. Ketika dipaku, Yesus sakit, Yesus menjerit. Dia juga manusia, tapi dia mencintai kita. Kemudian paku yang kedua dia harus tertancap di bagian telapak tulang telapak tangannya adik-adik. Dan tahu gak adik-adik, paku ini yang membuat Yesus tergantung dan tidak mudah dia lakukan. Karena dia melihat engkau ketika kita masih berdosa, sehingga dia harus tergantung tangan kiri dan tangan kanannya. Apa maknanya, Pak? Tangan yang terluka ini, tangan kita yang suka mukul-mukul, betul adik-adik? Tangan kita yang suka mencuri, tangan kita yang suka merampas, Tuhan Yesus sudah lakukan, sudah gantikan. Kemudian tangan kita yang suka main game. Kakak tidak salahkan engkau main game, tapi kalau game itu ya lebih besar kau mengasihi game daripada Yesus, koreksi hatimu. Mungkin kau sudah tidak lagi mengasihi Yesus. Ya, kau ketagihan sampai mama papa panggil kau tidak peduli. Adik-adik, ya, buang itu. Artinya dahulukan Yesus. Ya, kau main game boleh, tapi kau harus batasi. Kalau sudah mencintai Yesus, ya, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tangan ini, ya, tangan kita yang jahat ini sudah digantikan di atas kayu salib supaya dia bisa tergantung di atas kayu salib. Dan berikutnya apa lagi? Luka kakinya terpaku. 2 kakinya terpaku di atas kayu salib. Kakak punya contoh tulang kaki, tengkorak kaki manusia. Tahu adik-adik? Nah, ini tulang tengkorak manusia. Itu karena 2 kaki ditimpa. Kalau pakunya ini hampir 30 cm. Ini bukan paku sembarangan, ini paku yang besar. Supaya tubuhnya tergantung di atas kayu salib. Dan ketika dipaku, Yesus menjerit, tapi dia harus lakukan itu untuk kita. Dia mengasihi kita, adik-adik. Mungkin kaki kita yang suka nendang-nendang, kaki kita yang masih melawan, tapi Yesus sudah gantikan di atas kayu salib.
Oh, betapa besar kasih Yesus. Dan harus ditancapkan di sela-sela tulang-tulang daripada ini supaya dia yakin harus tergantung tubuhnya di atas kayu salib. Tidak mudah. Tidak mudah adik-adik. Yesus lakukan. Kemudian apa lagi adik-adik? Luka di mana lagi? Luka di lambungnya. Ditikam lambungnya supaya Yesus harus mati, benar-benar mati. Itu sudah difirmankan. Lambungnya itu bicara apa adik-adik? Bicara hati. Di lambung itu ada hati kita. Mungkin hati kita hati yang penuh dengan dendam, benci. Hati kita yang masih marah, dengki, sombong. Hari ini kakak mau kasih tahu, Yesus sudah ditikam lambungnya. Dan darah itu keluar, tercurah. Bahkan air pun keluar. Itu untuk menggantikan hatimu yang penuh dengan kebencian, dengki, dendam. Kalau kau mengalami itu, jangan kecil hati. Yesus sudah lakukan. Sehingga kau mampu mengampuni dan mengasihi dia. Dan bukan hanya itu, saudara. Adik-adik, proses penderitaan Yesus bukan hanya di kayu salib. Tapi sebelum disalibkan, dimulai dari Taman Getsemani. Ketika Yesus berdoa malam hingga pagi. Dan ketika pagi-pagi benar, Yesus ditangkap. Dia diikat. Dia dibawa ke pengadilan, mahkamah pengadilan. Dan sampai ke Golgota. Apa yang dilakukan mereka yang jahat itu? Maka tentara Romawi yang jahat itu. Yesus diludahi. Yesus diludahi, mukanya dihina, dicaci, dimaki. Kalau kau baru dicaci maki sedikit, lihat Yesus. Tidak sebanding dengan apa yang Yesus telah lakukan. Bahkan apa adik-adik yang lebih parahnya lagi, sampai saya harus menangis. Yesus dicambuk, tahu gak adik-adik cambuk yang dipakai oleh tentara Romawi? Kakak punya contohnya adik-adik. Cambuk ini seperti ini adik-adik. Ya, rantainya, talinya kasar, dan ujung-ujungnya ada tulang-tulang yang tajam. Dan di ujung tali itu ada semacam plat besi yang tajam, supaya ketika dicambuk berkali-kali, supaya daging Yesus tubuhnya keluar darah, hancur badannya. Maka dalam kitab Yesaya dikatakan, Yesaya 53, bahwa rupanya pun tidak sanggup aku melihat, manusia melihat. Dia sangat dihina. Bahkan orang menutup matanya melihat Yesus yang telah dicambuk. Yesus lakukan itu untuk kita. Sudah tidak ada lagi, sudah selesai. Tidak ada lagi yang paling berharga selain Yesus mati di atas kayu salib. Adik-adik, barang siapa yang mau percaya di dalam hati, yang mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, hari ini adik, kakak mau tantang adik-adik. Maukah engkau menerima Yesus, mengundang Yesus? Kalau engkau yang sudah percaya, kau mau diperbaharui, ikuti kakak berdoa. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa kita, mari kita nyanyikan pujian firman lagu Yesus Sahabat. Yesus sahabat.
taruh tanganmu di dada. Angkat tangan. Kalau engkau yang belum percaya kepada Yesus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau boleh ikuti kakak berdoa. Engkau tidak perlu malu. Engkau sedang, mungkin firman ini untuk engkau. Engkau sedang putus asa, engkau sedang kecewa, hatimu sedang gundah gulana, hatimu mungkin sedang menangis. Tuhan, aku tidak berharga. Tapi dengar firman ini adik-adik. Dia Bapa yang baik. Dia Yesus datang di setiap kamarmu. Dia datang dalam hatimu. Dia menghampiri engkau. Dan dia berkata, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi Tuhan. Kalau kau mungkin sedang duduk, mungkin kau sedang bengong, kau tidak tahu tujuan hidupmu. Hari ini firman kebenaran Yesus katakan, akulah Tuhan, akulah jalan keselamatan. Jangan takut, adik. Taruh tanganmu di dada. Angkat tanganmu, buka hatimu. Kalau engkau yang mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku manusia yang berdosa. Aku tidak layak. Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Masuklah dalam hatiku, memerintahlah dalam hatiku. Biar Engkau sebagai Raja, sebagai Tuhan satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah menebus dosaku. Terima kasih Tuhan, darah-Mu menyucikan hatiku. Terima kasih ya Roh Kudus, Kau sudah masuk ke dalam hatiku. Sekarang aku dibebaskan. Aku telah dimerdekakan. Aku telah dimenangkan. Oleh karena Yesus yang telah menebus dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah aku bertumbuh dan tertanam di dalam firman-Mu. Bagi adik-adik yang engkau sudah terima Yesus, tapi engkau merasa sudah menjauh dari Tuhan, kakakmu berdoa buat engkau. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, kalau engkau sudah masuk ke dalam hatiku, aku percaya Tuhan, Kau tetap mengasihi. Kau tidak pernah meninggalkan aku. Sekalipun aku berbuat dosa, sekalipun Tuhan dosaku seperti merah kemisi, seperti biji kemisi Tuhan, tapi Tuhan Kau sanggup menyucikan dosaku oleh karena darah Yesus, sehingga Tuhan hatiku menjadi suci kembali. Hari ini aku persembahkan tubuhku. Aku mau persembahkan hidupku menjadi alat-Mu. Aku mau Tuhan diubahkan. Aku mau Tuhan dijamah, diubah oleh Engkau Tuhan, menjadi anak-Mu, menjadi milik-Mu. Perbaharui hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan aku. Haleluya. Adik-adik, kakakku kasih tahu kabarnya, bahwa Yesus bukan hanya mati di atas kayu salib, tapi Yesus pada hari yang ketiga, Dia bangkit. Amin adik-adik. Katakan, Yesus bangkit. Artinya apa adik-adik? Itulah arti Paskah. Bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus menang dari segala dosa, segala penuduhan. Iblis dikalahkan. Segala jerat iblis, dosa, segala penghakiman iblis kepada kita sudah Tuhan Yesus kalahkan di atas kayu salib, dan iblis tidak berkuasa lagi. Haleluya, itu kabar yang luar biasa. Jadi tidak ada lagi penghukuman, tidak ada penuduhan, tidak ada pendakwaan lagi. Amin. Sukacita Paskah bahwa Yesus sudah bangkit dan tidak ada lagi penghukuman. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan,
Mari kita menyembah Dia sebagai Tuhan dan Raja kita yang hidup. Amin adik-adik. Nah adik-adik, kita mau dengerin ayat hafalan firman Tuhan kita ini. Tahu ayat hafalannya? Dari kitab apa? Roma 8 ayat 1. Kita dengerin yang satu ini ayat hafalannya ya. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, ayat hafalannya udah dengar kan? Yuk kita ulangi ayat hafalan sama-sama yuk. Roma 8 ayat 1. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Biarlah firman ini menjadi kebenaran dan memerdekakan kita menjadi anak-anak pemenang. Haleluya. Mari adik-adik, kita mau terima berkat. Angkat tanganmu, buka hatimu. Kakak mau berdoa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, kemanapun adik-adik berada, dimanapun adik-adik berada, menyertai adik-adik dan memimpin adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Halo teman-teman. Nah, sekarang kita ingin membuat kreasi Pasca Kega. Nah, teman-teman, tahu nggak nih apa yang ingin dikreasikan? Nah, tentu saja yang udah ada di depan kakak nih, telur. Nah, teman-teman, untuk menghias telur ini, ingat telurnya juga harus sudah direbus biar tidak pecah saat menghiasnya. Kalian bisa minta tolong mama atau papa untuk merebuskan telurnya. Nah, terus selain telur yang harus dipersiapkan apalagi ya? Kan kita ingin menghias telur, kita juga butuh hiasannya juga dong. Nah, di sini ada lem untuk nanti menempelkan hiasan kalian. Lalu untuk menghiasnya bagaimana kak? Boleh pakai apa aja? Boleh pakai apa aja. Kalau teman-teman punya kertas origami di rumah boleh. Pita pun juga boleh. Benang pun juga boleh. Kalau kalian mau beli hiasan juga nggak apa-apa. Nah, teman-teman jangan lupa ya menghias telur ini. Karena bakalan ada hadiah menarik nih buat teman-teman yang menghias telurnya paling kreatif. Jangan lupa ya, kirim kreasi telur kalian ke grup orang tua Kega agar nanti bisa nih kakak-kakak Keganya menilai nih telur mana yang paling kreatif. Oke teman-teman, nah jangan lupa di fotonya disertakan nama ya, nama kalian yang sudah menghiasnya. Oke, begitu aja ya teman-teman. Dadah.
kakak hanya bisa menghias seperti ini teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya lebih menarik, boleh banget nih. Langsung aja nih habis bikin kalian langsung share ke grup ya. Terus kasih nama juga jangan lupa ya. Oke? Nah, pokoknya teman-teman pokoknya teman-teman jangan lupa buat sama-sama menghias gitu. Nanti terus langsung kirim aja ya ke grup orang tua. Oke. Kakak tunggu ya karya-karyanya. Dadah. Nah teman-teman, kita udah sampai di penghujung ibadah Paskah Kega. Sebelum kita menutup, nah ada beberapa pengumuman yang pengen kakak sampaikan nih. Yang pertama, jangan lupa ya untuk ibadah setiap hari Minggu jam 10.30 di YouTube channel Abalog MPHN. Nah, yang kedua, ada pengambilan goodie bag di lobi AB3C di MPHS ya, di tanggal 11 dan 18 April 2021. Nah, nanti pengumuman selanjutnya akan dikabarin di grup orang tua kelas masing-masing. Nah yang ketiga, jangan lupa nih teman-teman, kita udah ada Komsel Cipinang, Komsel King of Generation, FOB, dan Komsel Bekasi. Untuk info selanjutnya bisa dilihat di bawah ini. Sekian pengumuman kita hari ini. Yuk kita mau sama-sama tutup di dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami boleh mengikuti ibadah Paskah Kega. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. Biar kami Tuhan boleh menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Yuk adik-adik kita mau angkat kedua tangan kita. Hari ini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk melakukan firman-Nya mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan, Amin. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya ya teman-teman. Dadah.